Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia umur yang masih Allah berikan kepada kita semua, kesehatan serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana haji wada, haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW, sekaligus merupakan perpisahan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Pada saat Rasulullah SAW akan berangkat haji, beliau sudah memberikan isyarat bahwa ajal beliau tidak lama lagi. Beliau menyampaikan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, mungkin tahun depan kita sudah tidak ketemu lagi. Engkau datang ke kota Madinah ini, engkau hanya mendapati Masjid Nabawi dan kuburanku di sampingnya." Ini sudah isyarat bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan wafat, termasuk saat beliau menunaikan ibadah haji. Beliau menyampaikan khutbah Arafat, Rasulullah SAW mengawali dengan ucapan yang sama, "Ya ayyuhan nas, isma'u," wahai sekalian manusia, dengarkan baik-baik. Mungkin tahun depan kita sudah tidak ketemu lagi di tempat ini, maksudnya di Arafah. Disitulah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Arafah tentang sakralnya harta manusia, sakralnya darah manusia, bahwa hal ini tidak boleh dilanggar sama sekali dan pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta manusia, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang sakral, seperti sakralnya padang Arafah ini, sakralnya kota Mekah ini, dan sakralnya hari Arafah dan bulan Dzulhijjah ini. Maka haram, tidak pantas mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Begitu juga dengan darah dan kehormatan manusia, sesuatu yang sangat dimuliakan. Tidak pantas satu manusia menzalimi manusia yang lainnya sampai kemudian melukainya, apalagi membuat manusia sampai berdarah. Ini kata Rasulullah SAW sesuatu yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama Rasulullah ingatkan, yaitu hak sesama manusia. Karena hak sesama manusia ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya taubat. Kalau kelalaian kita itu bisa diselesaikan dengan taubat.
mungkin kita pernah terluput sholat, melakukan taksir, kelalaian yang lainnya, maka bisa diselesaikan dengan memperbanyak taubat. Tapi kalau hak sesama manusia tidak bisa diselesaikan hanya dengan taubat. Hak orang lain itu harus dikembalikan jamaah sekalian. Mungkin ada orang yang pernah hartanya kita ambil secara tidak benar, zalim, maka tidak bisa selesai dengan taubat. Harta itu harus dikembalikan. Mungkin ada orang yang pernah kita hina, pernah kita jelek-jelekkan, atau mungkin pernah kita zalimi secara fisik, maka hal itu tidak bisa selesai dengan bertaubat. Harus minta dihalalkan, dimaafkan, atau kalau dia menuntut untuk diperlakukan yang sama, maka kita harus merelakan untuk diperlakukan yang sama supaya setimpal jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, pada tahun terakhir dari umur beliau atau Ramadan terakhir beliau beriktikaf tidak seperti biasanya. Biasanya Rasulullah itu beriktikaf hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi di tahun terakhir beliau atau Ramadan terakhir beliau sudah beriktikaf 20 hari jamaah sekalian. Ya, jadi 20 hari beliau sudah berdiam diri di masjid. Tidak seperti kebiasaan beliau pada Ramadan yang lainnya. Bahkan pada bulan Safar tahun terakhir beliau, tahun ke-11 Hijriah, beliau juga datang ke Uhud. Beliau pamit bukan cuma pada orang-orang yang masih hidup. Beliau juga datang mendoakan sahabat-sahabatnya yang ada di Uhud, dan ini sekaligus sebagai kalimat perpisahan Rasulullah SAW kepada para sahabat Rasulullah SAW yang dimakamkan di Maqbarah Uhud. Bidayatul marad. Awal kali Rasulullah SAW jatuh sakit. Dan ini satu-satunya sakitnya Rasulullah SAW jamaah sekalian. Ya, kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya hampir-hampir kita tidak pernah mendapati Rasulullah SAW jatuh sakit kecuali ini jamaah sekalian. Sakit yang pertama dan terakhir sekaligus menjadi sakit beliau sebelum wafat. Bagaimana awalnya jamaah sekalian? Wa fil yaumil tsamin wal 20 min syahr Safar, pada tanggal 28 bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan hari Senin, Rasulullah SAW mengantar jenazah sahabatnya di Baqi'. Ini diantara sunnah yang mulia jamaah sekalian, selain mensolati jenazah juga mengantarkannya sampai di pekuburan. Rasulullah SAW mengantar jenazah sahabatnya dari Masjid Nabawi ke Baqi'. Saat perjalanan pulang jamaah sekalian dari Baqi' menuju ke rumahnya, akhadhahu suda fi ra'si. Tiba-tiba Rasulullah SAW itu sakit kepala jamaah sekalian. Kemudian juga suhu badan beliau naik, panas badan beliau, demam, kemudian sakit kepala saat beliau pulang dari Baqi' ke rumahnya. Wa qad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kondisi sakit, beliau tetap mengimami sahabat-sahabatnya. Beliau tetap berjamaah bersama dengan sahabatnya. 13 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum wafat. 11 hari beliau masih berjamaah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Hanya 2 hari yang terakhir beliau tidak mampu lagi. Beliau ambil air wudhu, pingsan lagi. Sadar, ambil air wudhu, pingsan lagi. Sampai kemudian 3 kali beliau jatuh pingsan, tidak bisa sama sekali turun ke masjid atau ke sebelah rumah beliau ke masjid. Maka barulah beliau mempersilahkan sahabatnya untuk sholat diimami oleh Abu Bakar. Selebihnya jamaah sekalian, selama beliau masih bisa ke masjid meskipun jatuh sakit sekalipun, beliau tetap ke masjid. Meskipun secara fikih ini uzur, tidak harus jamaah sekalian. Dan imam 4 madhab
Tidak ada yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu fardu ain. Ya, satu-satunya yang mengatakan wajib berjamaah itu Imam Ahmad bin Hambal. Itu pun bisa berjamaahnya di mana saja, bisa di rumah dengan keluarga atau yang lainnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan betapa perhatiannya beliau pada sholat berjamaah, jamaah sekalian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sakit dan ini uzur, bisa saja orang sholat di rumahnya atau berjamaah saja dengan keluarganya di rumahnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya betapa tinggi ihtimam beliau, perhatian beliau pada sholat berjamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-usbu al-akhir, pekan terakhir Rasulullah sebelum wafat atau minggu terakhir Rasulullah sebelum wafat. Thaqula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-marad faja'ala yas'al azwajahu. Penyakit Rasulullah, sakit Rasulullah semakin berat jamaah sekalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri-istrinya, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan?" Di mana lagi saya besok? Meskipun beliau sakit keras, beliau tidak mau menzalimi istri-istrinya. Beliau tetap bertanya di mana saya besok atau giliran siapa besok untuk saya bermalam di rumahnya. Padahal beliau jamaah sekalian ini lagi sakit. Saking tidak bolehnya menzalimi keluarga jamaah sekalian. Orang lain saja tidak boleh, apalagi dengan keluarga sendiri. Nah, orang mau mengikuti sunnah Rasulullah itu sunnah poligaminya saja. Tidak melihat bagaimana betul-betul Rasul menjaga keadilan pada istri-istrinya jamaah sekalian. Apalagi realita kita biasanya kalau orang menikah itu misalnya di istri barunya tidak seimbang atau tidak adil jamaah sekalian. Belum lagi kalau memang menikahnya sembunyi-sembunyi. Menikahnya sembunyi-sembunyi akhirnya tidak adil, sering bohong, dan seterusnya, dan ujung-ujungnya biasanya harus melepas salah satunya. Makanya di negara kita jamaah sekalian sudah diatur dengan baik. Ada syarat-syarat izin dari pengadilan itu kembali kepada kemaslahatan kita sendiri. Perlindungan kepada anak dan wanita. Karena yang biasanya selalu menjadi korban kalau poligami itu adalah anak-anak dan wanita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit beliau. Tapi beliau tidak ingin menzalimi istrinya. Rasulullah, di mana lagi saya besok? Beliau sudah tidak mampu jalan jamaah sekalian. Itu selalu dipapah oleh dua orang sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi Rasulullah masih bertanya pada istrinya, giliran siapa lagi besok saya bermalam? Di rumahnya. Lalu kemudian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami keadaan Rasulullah dan kemudian mereka musyawarah dan memutuskan Rasulullah tidak usah berpindah-pindah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup tinggal di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang persis di mana beliau wafat dan dikuburkan, di samping Raudhah Asy-Syarifah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah umrah, tepat di samping Raudhah itu tempat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itulah rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan disitulah Rasulullah sakit sampai beliau wafat. Makanya biasanya kalau kita keluar dari Raudhah itu sekalian ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantar oleh Ali, dipapah oleh Ali dan Al-Fadl bin Abbas untuk tinggal di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kanat Aisyah taqra'u bil mu'awwidzat wal adhiyah allati hafizatha min Rasulillah. Dan Aisyah senantiasa mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah itu dipakai oleh Aisyah, kemudian usapkan setelah berdoa. Aisyah mengusapkan petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dulu di Bugis itu ada namanya dijapti-japti. Itulah juga dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Doa-doa yang ia diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pakai untuk mendoakan suaminya. Qabla al-wafat bi khamsati ayyam, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa yaumul anbiya qabla khamsati ayyamin minal wafat, 5 hari sebelum Rasulullah wafat pada hari Rabu, panas badan beliau mulai menurun sedikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar dikumpulkan air dari 7 sumur yang berbeda-beda lalu diusapkan ke badan beliau. Ya, dikumpulkan oleh sahabat dari 7 sumur yang berbeda-beda lalu kemudian diusapkan di badan beliau. Rasulullah kemudian mengatakan hasbukum hasbukum, cukup cukup. Kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasa baikan sedikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melilitkan kain di kepalanya, lalu minta diantar ke masjid dan beliau naik ke atas mimbar. Dan ini adalah khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ya, 5 hari agak baikan sedikit, kemudian beliau melilitkan kain di kepalanya dan minta diantar ke Masjid Nabawi dan beliau naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, la tattakhidu qabri wathanan yu'bad. Kelak nanti, kata Rasulullah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para hadirin, sahabat-sahabatnya, man kuntu jalattu lahu dhahran fahadihi dhahri. Siapa yang pernah mungkin saya pukul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah pukul punggungnya, maka ini punggungku juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang pernah saya hina, wa man kuntu syatamtu lahu irdan, yang saya jatuhkan kehormatannya, yang saya hina kehormatannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya di depan kalian, silakan kalian hina juga. Ini yang kita sebutkan tadi di awal jamaah sekalian, bahayanya dosa sesama manusia, karena tidak bisa selesai dengan taubat, harus diserahkan jamaah sekalian. Maka Rasulullah sebelum wafat itu sudah menyampaikan di khalayak ramai, mungkin ada yang pernah saya pukul, ada yang saya pernah pukul punggungnya, mungkin kata Rasulullah, maka ini punggung saya, silakan dipukul juga. Ada mungkin saya pernah hina, maka ini saya di depan kalian, silakan kalian lakukan yang sama. Dan tidak ada tentu saja jamaah sekalian orang yang pernah dizolimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya punya hutang, tolong diingatkan. Ini lagi-lagi permasalahan harta jamaah sekalian, masalah hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin meninggal dalam keadaan membawa hutang sepeser pun. Maka ada kira sahabat yang mengingatkan, ya Rasulullah, aku masih punya hutang, ya 3 dirham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada Fadl, wahai Fadl, berikan uangnya lunasi. Ya 3 dirham jamaah sekalian. Rasulullah tidak mau wafat dalam keadaan membawa hutang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang masih memiliki hutang. Kadang-kadang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabatnya, kalau di antara keluarganya ada yang meninggal, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ia punya hutang? Itu selalu pertanyaan yang pertama. Ya, kalau katanya tidak ada hutangnya, maka Rasulullah solati. Ada orang yang datang kepada Rasulullah untuk disolati keluarganya, kata Rasulullah, apa ia punya hutang? Kata keluarganya, ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa harta yang ia tinggalkan cukup untuk membayar hutang? Kata keluarganya, cukup ya Rasulullah. Rasulullah solati, lunasi hutangnya, kita solati. Tapi kalau ada yang datang kepada Rasulullah, apakah ia punya hutang? Katanya, ada ya Rasulullah. Apa harta yang ditinggalkan cukup untuk bayar hutangnya? Tidak cukup ya Rasulullah. Kata Rasulullah, solatkanlah saudara-saudara kalian. Rasulullah perintahkan kepada sahabat-sahabat untuk menyolati sang jenazah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyolati jamaah sekalian. Ini perkara harta orang lain, perkara hutang. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau apa jamaah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari belitan hutang jamaah sekalian. Ya, kadang ada orang bermudah-mudahan dalam perkara hutang, akhirnya hidupnya habis untuk memikirkan hutang. Ya, gali lubang tutup lubang, selesai hutang yang satu, ambil lagi hutang yang lain.
sehingga kebanyakan pikirannya itu akhirnya habis untuk memikirkan bagaimana hutang lagi bulan ini, bayar gimana lagi dan seterusnya jamaah. Hutang tidak haram, bukan sesuatu yang haram. Yang menjadi masalah kalau bermudah-mudahan dalam berhutang jamaah sekalian, apalagi kalau diiringi dengan niat yang jahat. Berhutang sudah niat memang untuk tidak bayar atau bahkan nipu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diingatkan kalau beliau punya hutang, dan kemudian beliau melunasi hutangnya itu 3 dirham. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat-sahabatnya, usikum bil ansar. Saya ingatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Fa innahum kirshi wa aibati, karena orang-orang Ansar itu adalah penolong-penolongku. Faqad qadaw alladhi alaihim wa baqal ladzi lahum. Mereka telah menunaikan tugas mereka untuk membantu kita di kota Madinah ini, maka bagaimana kalian berbuat baik kepada mereka. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, inna 'abdan khayyarallahu baina an yu'tiyahu min zahmatid dunya ma syaa wa baina ma 'indahu. Kata Rasulullah di atas mimbar, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih mau tinggal di dunia, masih ingin menikmati dunia, ataukah sudah ingin kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hamba ini lebih memilih untuk kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba Abu Bakar menangis jamaah sekalian. Sahabat-sahabat yang lain heran, kenapa Abu Bakar menangis? Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah nampaknya normatif saja. Ada seorang hamba dikasih pilihan, apakah masih mau dengan bunga-bunga dunia, masih ingin hidup dengan kenikmatan dunia, ataukah sudah ingin kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba ini, kata Rasulullah, memilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bertanya kepada Abu Bakar, "Lima tabki ya Abu Bakar?" Kenapa menangis wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri beliau sendiri. Bahwa Rasulullah sudah lebih memilih di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bersama dengan kita di dunia ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar sadar bahwa tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, meninggalkan kita semua. Kemudian jamaah sekalian, 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaumul khamis dan wafat bi 4 ayyam, 4 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat kalian. Ini perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya jamaah sekalian, terutama perkara salat. Ini yang selalu diingatkan oleh Rasulullah. As-shalah, perhatikan salat kalian. I'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Wala yuhafizul wudu illa mu'min. Dan tidak ada yang mampu menjaga wudunya kecuali hanya orang yang beriman. Bahkan dengan tegas sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah salat. Ini adalah garis merah, garis pembeda jamaah sekalian. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inda isya zada wa thaqulal marad. Penyakit beliau semakin parah dan beliau tidak mampu lagi untuk keluar ke masjid sholat. Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami istri-istrinya, as-sholan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Kemudian kami mengatakan, la ya Rasulullah wa hum yantaziruna. Belum ya Rasulullah, mereka semua menunggumu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambilkan saya air. Rasulullah berwudu jamaah sekalian. Tidak lama setelah berwudu baru beliau ke masjid, tiba-tiba pingsan. Kemudian beliau sadar lagi dan minta lagi diambilkan air. Beliau ambil air wudu jamaah sekalian, kemudian pingsan lagi.
3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh pingsan, barulah kemudian beliau perintahkan kepada Aisyah untuk memanggil Abu Bakar. Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin para sahabat sholat berjamaah, menjadi imam. Aisyah mengatakan, tidak cocok ayah saya ya Rasulullah. Ayah saya itu baka, mudah sekali untuk menangis. Kalau ia menjadi imam sholat, menangis terus, maka sholat orang lain akan menjadi masalah nanti, tidak khusyuk. Kata Rasulullah, panggil Abu Bakar. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bapak saya itu suka nangis, tidak cocok jadi imam. Iya, kurang cocok jadi imam. Akhirnya Rasulullah marah, panggil Abu Bakar. Barulah kemudian Abu Bakar dipanggil, lalu kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW memimpin sholat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan saat penyakit beliau semakin parah, beliau mengingatkan, ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kalian meninggal, kata Rasulullah, kecuali kalian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara tuntunan. Ya, kalau ada keluarga yang sudah sakaratul maut, maka yang dibangun itu adalah persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan diampuni. Insya Allah tempat baiknya akan baik, akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi jamaah sekalian, orang yang sakit keras menjelang wafatnya itu ditakut-takuti. Ya, diingat-ingatkan tentang dosa-dosanya yang lalu. Justru yang ada adalah ingatkan tentang berprasangka baiknya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka saat orang akan meninggal jamaah sekalian, ini pesan Rasulullah pada setiap orang, dan semua kita akan meninggal. Kalau kita nanti menjelang meninggal, kita sudah rasa sepertinya ajal saya sudah dekat, maka yang dibangun dalam hati kita persangkaan baik kepada Allah. Insya Allah saya betul-betul pernah berdosa di dunia, banyak dosa saya Allah, tapi persangkaan baik kita, Allah mengampuni dosa kita. Kita hamba yang hina, banyak dosa, tapi insya Allah dengan rahmat yang Allah miliki, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ini pesan Rasulullah SAW, ala la yamutu ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali di antara kalian meninggal kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, 2 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, yaitu di hari Sabtu, wa fi nafsihi fa kharaja baina rajulaini li sholati dzuhur. Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya sholat zuhur, saking cintanya Rasulullah, saking senangnya Rasulullah dengan sholat, terutama sholat berjamaah. Rasulullah SAW minta agar diantar lagi keluar ke masjid, dan ia didudukkan di samping Abu Bakar menjadi imam dan yusammi. Lalu kemudian ada sahabat yang menjadi penyampai suaranya Rasulullah SAW, karena suaranya Rasul sudah lirih. Nah, ini yang dilakukan sekarang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ada suara imam disambung lagi dengan orang lain. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu juga pernah dilakukan sahabat di masa Rasulullah, saat Rasul sudah lirih, suaranya tidak didengar lagi dengan baik oleh sahabat-sahabat. Tapi saking cintanya Rasulullah dengan sholat, saking senangnya Rasulullah dengan sholat berjamaah, 2 hari sebelum beliau wafat, beliau ngotot untuk sholat lagi berjamaah dengan sahabat-sahabatnya di samping Abu Bakar. Beliau menjadi imam dan suara Rasulullah dilanjutkan atau diperdengarkan kepada para makmum. Kemudian sehari sebelum Rasulullah SAW wafat, yaitu pada hari Ahad, karena Rasulullah lahir hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Di hari Ahad jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyedekahkan seluruh harta-hartanya, karena para nabi itu tidak mewariskan. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kami para nabi itu tidak mewariskan harta. Innama warathul ilm, para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil warisan
yang sangat banyak, kata Rasulullah SAW. Inilah warisannya Rasulullah. Hartanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu ada 7 dinar, 7 keping uang emas. Satu kepingnya itu 4,25 gram, jamaah sekalian. Ya kurang lebih sekitar 4.200.000. 4.200.000 kali 7 ya sekitaran 30 jutaan lah. Dan ini stabil jamaah sekalian. Iya, kalau dulu 1 dinar itu bisa beli kambing di masa Rasulullah, sampai sekarang juga 4,25 gram itu tetap juga bisa beli kambing. Saya kira tidak susah kita cari 4.200.000 itu kambing. Iya, ada, tetap kita bisa dapat. Iya, itulah harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah, 7 dinar jamaah sekalian, kurang lebih 30 juta. Itu Rasulullah sedekahkan, bagi-bagi kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian jamaah sekalian, hari terakhir Rasulullah SAW, yaitu di hari Senin, Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Saat tiba waktu duha, dan Nabi SAW Fatimah. Rasulullah memanggil Fatimah, lalu kemudian Fatimah melihat ayahnya itu, beliau menangis. Rasulullah SAW mendoakan putrinya. Wa basyara Nabi SAW Fatimah bi annaha sayyidah nisa'il alamin. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada putrinya bahwa ialah merupakan pemimpin para wanita yang pernah Allah ciptakan. Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha menangis jamaah sekalian. Lalu setelah itu beliau tersenyum. Ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kenapa wahai Fatimah?" Kata Sayyidah Fatimah, "Tadi Rasulullah SAW memberikan kabar kepadaku bahwa beliau sudah akan wafat, sudah akan meninggalkan kita, dan saya tersenyum karena Rasulullah SAW memberikan kabar kepadaku bahwa sayalah keluarganya yang paling cepat menyusulnya." Dan tidak lama memang setelah wafatnya Rasulullah SAW, hanya hitungan bulan, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha juga meninggal jamaah sekalian. Adapun putra-putri Rasulullah yang lainnya itu sudah meninggal jamaah sekalian. 7 putra dan putri Rasulullah semuanya meninggal sebelum Rasulullah SAW, kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Anak laki-lakinya Rasulullah semuanya meninggal sebelum balik, masih dalam kanak-kanak jamaah sekalian. Adapun yang perempuan semuanya sempat berkeluarga, punya anak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, tapi semuanya meninggal sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah menangis melihat ayahnya yang berjuang menghadapi sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa ala abika karba dan yaum." Tidak akan ada lagi kesusahan bagi ayahmu setelah hari ini. Ini menunjukkan saking beratnya sakaratul maut jamaah sekalian. Bahkan itu pun dihadapi oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah kepada Fatimah, tidak akan ada lagi kesusahan bagi ayahmu setelah hari ini jamaah sekalian. Makanya para sahabat yang mendengar dan melihat peristiwa ini, para sahabat mengatakan, semenjak hari itu kami tidak berprasangka buruk lagi kepada orang mungkin yang susah meninggal. Kan kadang orang berprasangka buruk jamaah sekalian, susahnya ini meninggalnya, jangan-jangan saya ini begini mentong dulu. Ini bukan hukumnya jamaah sekalian. Kita tidak tahu bagaimana hakikat sebenarnya, karena sakaratul maut itu memang sesuatu yang berat jamaah sekalian. Bahkan itu pun dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kan kadang ada orang jamaah sekalian, waliyadzubillah, orang sudah meninggal, diceritai lagi jamaah sekalian, susahnya meninggalnya itu Pak Fulan, susahnya meninggalnya itu Ibu Fulan. Padahal begitulah memang sakaratul maut jamaah sekalian. Memang sesuatu yang berat sampai dialami oleh Rasulullah sekalipun. Bahkan Fatimah kasihan melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW waktu sakaratul maut. Begitulah memang tabiat sakaratul maut jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang dimudahkan mungkin meninggalnya, itu tentu lain ceritanya, tapi asalnya memang tatkala nyawa itu, ruh itu dicabut, itu memang sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang sangat berat sekali. Saat Abu Jahal sudah meninggal, masih ada jamaah sekalian sahabat yang mengolok-olok Abu Jahal.
menghina Abu Jahal, maka kata Rasulullah SAW, "La tasubul amwat." Jangan kalian hina orang yang sudah meninggal. Mereka sudah mendapatkan apa yang sudah mereka lakukan. Ini Abu Jahal, jamaah sekalian, orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Fir'aunu hadhil ummah, kata Rasulullah saat Abu Jahal masih hidup. Fir'aunnya umat ini itu Abu Jahal, tapi sesudah Abu Jahal meninggal, sahabat melarang jangan lagi dihina. Dia sudah mendapatkan apa yang sudah diusahakan, apalagi kalau dengan menghina orang yang sudah meninggal itu menyakiti keluarganya masih hidup. Karena anaknya Abu Jahal itu menjadi sahabat Rasulullah. Ikrimah bin Abi Jahal, kalau orang sudah meninggal jamaah sekalian, sudah laha maka sabar. Dia sudah mendapatkan apa yang dia usahakan. Jangan lagi diceritai, dihina-hina jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat waktu duha semakin meninggi jamaah sekalian, Rasulullah sebelum wafat mengingatkan lagi as-shalah. Jaga salat kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, innalil maut sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama dengan para nabi, para orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Allahumma arrafi al-akhlaq. Itulah kalimat terakhir Rasulullah SAW jamaah sekalian. Lalu kemudian beliau wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW dari beliau lahir jamaah sekalian itu penuh dengan ujian yang beliau hadapi kehidupan ini. Lahir dalam keadaan tidak mendapati ayahnya, hanya bersama dengan ibunya sekitar 1 tahun lebih, karena lebih banyak waktunya di Bani Sa'ad, di Halimah Sa'diyah. 1 tahun lebih bersama dengan ibunya pun sudah wafat. Hidup mandiri jamaah sekalian, cari uang sendiri, numpang sama pamannya, karena akhlak dan kejujurannya menjadi orang yang paling dicintai di kota Mekah. Namun saat Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang Mekah jamaah sekalian. Beliau kemudian berkeluarga, memiliki anak, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak laki-lakinya yang semuanya meninggal dalam keadaan masih muda, masih belia. Anak-anaknya pun semuanya dia lihat meninggal, kecuali Sayyidah Fatimah, dan 2 orang istrinya juga meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh dengan perjuangan jamaah sekalian, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innan nasa asyaddu bala'an al-anbiya, asyaddu bala'an minan nasi al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Bagaimanapun beratnya ujian kita jamaah sekalian, maka ketahuilah para nabi dan rasul itu lebih berat ujiannya. Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Persis kata beliau, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu tidak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu, tetapi tidak terlalu banyak. Saat Rasulullah SAW wafat, datang Abu Bakar mencium beliau dan mengatakan, "Tibta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan." Wahai Rasulullah, engkau begitu harum, baik di waktu engkau hidup maupun setelah wafatmu. Banyak sahabat yang tidak bisa menerima kalau Rasulullah sudah wafat. Terjadi huru-hara di luar rumah Rasulullah. Lalu datang Abu Bakar mengingatkan mereka, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sudah meninggal. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad itu adalah utusan Allah dan sudah ada utusan-utusan sebelumnya.
Apakah kalau Muhammad wafat atau meninggal, lalu kalian ingin kembali ke masa lalu kalian yang jahiliyah? Barulah para sahabat sadar ternyata ada ayat yang seperti ini. Mereka hafal ayat ini jamaah sekalian, tapi seakan-akan mereka lupa ada ayat yang seperti ini. Nanti diingatkan oleh Abu Bakar bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, sama dengan nabi-nabi sebelumnya juga yang sudah meninggal. Yang paling penting kalau utusan Allah itu sudah meninggal, jangan lagi kembali ke kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sudah dipendam oleh Rasulullah SAW. Saya kira ini jamaah sekalian perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau berjuang menebar kebaikan dengan ajaran-ajaran beliau, dan ini yang tentu saja kita warisi dari Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, akhlak mulia Rasulullah SAW, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan bagaimana kelembutan akhlak Rasulullah SAW kepada sesama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk banyak-banyak mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW, karena kata Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, aqrabun nasi majlasan, manusia yang paling dekat tempatnya nanti di hari akhirat denganku adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.